Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perencanaan sistem plumbing. Di sini perkenalkan saya Alif Aida Rahma dengan NIM F131230006. Sebelum kita masuk ke inti-inti pembahasan dari presentasi ini, kita harus tahu hal-hal dasar mengenai apa sih itu sistem plumbing. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa standar nasional yang berlaku yaitu pada SNI 036481-2000 tentang sistem perpipaan dan SNI 037065 tahun 2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing yang kemudian diliburkan dan diperbaiki menjadi SNI 8153 tahun 2015 yang dikhususkan kepada sistem plumbing pada bangunan yang berjenis gedung, di mana menjelaskan bahwa sistem plumbing merupakan sistem perpipaan yang dirancang untuk mengalirkan air bersih ke dalam bangunan dan membuang air kotor keluar dari bangunan. Plumbing juga mencakup instalasi dan perawatan peralatan yang berhubungan dengan air seperti kran, kloset, shower, dan saluran pembuangan. Dan bentuk gabungan yang umumnya perlu memenuhi syarat perundang-undangan sedang berlaku, paduan pelaksanaan dan berdasarkan adanya standar tentang instalasi dan perawatan sistem plumbing tanpa merusak lingkungan. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem plumbing, adapun komponen utama dari sistem plumbing seperti sistem air bersih, sistem air kotor atau limbah, sistem ventilasi pipa, dan peralatan sanitasi. Di sini sistem plumbing mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menyediakan air bersih secara higienis dan efisien. Kedua, membuang limbah cair dengan aman. Ketiga, mencegah kontaminasi silang antara air bersih dan limbah. Dan yang terakhir itu menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan bangunan. Di sini pada presentasi kali ini tujuan perencanaan yang kami buat yaitu yang pertama untuk melakukan perencanaan plumbing instalasi air bersih dan air buangan serta instalasi distribusi air dengan sesuai perhitungan kebutuhan air bersih dan air buangan pada bangunan bertingkat atau ruko. Dan untuk tujuan kedua yaitu melakukan analisa pompa transfer yang akan digunakan untuk mengalirkan air dari groundwater tank menuju tendon yang akan digunakan untuk mendistribusikan air bersih menuju ke peralatan saniter. Adapun ruang lingkup yang akan kita bahas pada presentasi ini yaitu mengenai jenis bangunan, desain, kapasitas, fungsi, dan rencana anggaran belanja. Tentunya ini menjadi acuan bahwa perlunya ada ketentuan kebutuhan air bersih, dimensi pipa air bersih, serta alat plumbing yang akan digunakan, serta diameter pipa berdasarkan dengan debit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dena lokasi perencanaan. Di sini untuk dena lokasi itu kami bertempat di Jalan Toua, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kemudian pada bagian rancangan jaringan pipa, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Di mana bisa kita lihat sendiri jaringan pipa yang dirancang itu memiliki beberapa spesifikasi dan saluran-saluran yang sudah ditentukan, mulai dari saluran air bersih dan juga saluran pembuangannya, yang dimana itu tersedia septic tank, dan untuk pendistribusinya itu melalui tangki. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar yang sudah saya tampilkan ini. Setelah membahas mengenai dena lokasi dan jaringan perpipaannya, tentunya kita harus memiliki spesifikasi bangunan, di mana teman-teman bisa lihat pada tabel di samping itu ada mengenai spesifikasi bangunan, di mana yang pertama itu mengenai jenis bangunan. Spesifikasinya itu yaitu ruko atau rumah toko 2 lantai, kemudian fungsinya yaitu komersial, toko atau kantor di lantai 1, kemudian hunian atau kantor di lantai 2. Dan yang nomor 3 itu jumlah lantai. Di sini lantainya berjumlah 2 lantai. Kemudian nomor 4 itu luas bangunan, di mana bangunannya itu kurang lebih 2 kali 5 meter dikali 12 meter atau 120 meter persegi, tergantung dari lahan yang tersedia. Kemudian yang kelima itu ada luas lahan, di mana kurang lebih dari 60 meter persegi, misalnya 5 meter kali 12 meter. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mungkin teman-teman bisa baca atau teman-teman bisa lihat di dalam tabel itu terdapat berbagai spesifikasi yang kami rancang. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan fasilitas plumbing, di mana di sini mencakup 3 objek yang akan kita bahas itu mengenai sistem penyediaan air bersih dan sistem pembuangan air kotor serta air bekas.
di mana pertama itu mengenai sistem penyediaan air bersih, di mana fasilitas yang kita dibutuhkan itu ada tandon air, ada groundwater tank dengan kapasitasnya tergantung dari jumlah pengguna dan estimasinya itu minimum 1000 sampai 1500 liter. Kemudian ada pompa air. Pompa air ini terbagi menjadi dua, yaitu pompa transfer dari ground tank ke tank air, dan pompa yang kedua itu yaitu pompa dorong apabila tidak menggunakan roof tank. Kemudian ada pipa air bersih yang bertipe itu HDPE atau PVC. Distribusi kedua WC, 2 wastafel dan keran-keran umum. Ada keran air, stok valve di tiap-tiap titik wastafel, WC dan lain sebagainya. Kemudian ada water meter jika diperlukan oleh pengelola atau penghuni dari bangunan tersebut. Kemudian kita lanjut ke bagian sistem pembuangan air kotor dan air bekas, di mana air kotor ini berasal dari kloset atau WC, kemudian air bekas ini berasal dari wastafel dan lantai kamar mandi. Fasilitasnya itu ada septic tank dan resapan, ada kapasitas yang disesuaikan, misalnya 2-4 meter kubik untuk 2 WC. Dan kemudian ada pipa PVC 4 inci untuk air kotor dari WC ke septic tank, dan pipa PVC 2 inci sampai dengan 3 inci untuk air bekas dari wastafel, dari floor drain. Kemudian yang terakhir itu ventilasi udara, yaitu pipa udara atau shower vent pipe untuk septic tank agar tidak bertekan dan menghindari bau. Kemudian yang ketiga ada mengenai perlengkapan plumbing sanitasi, di mana itu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama kloset duduk atau jongkok dengan jumlah 2 unit, yang kedua ada wastafel ditambah dengan keran itu jumlahnya 2 unit, kemudian yang ketiga itu ada floor drain minimal 2 unit, 1 per kamar mandi, dan yang keempat itu ada pipa sambungan dan fitting seperti elbow, T, sock, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke bagian dena instalasi plumbing atau operasional untuk gambar kerja. Ini biasanya meliputi yang pertama itu jalur pipa air bersih yang bersimbolkan biru, jalur pipa air buangan yang bersimbolkan warna merah, dan posisi titik pemakaian air, dan yang terakhir yaitu tandon dan arah aliran. Kemudian kita masuk ke estimasi tambahan, di mana ada 3 poin estimasi tambahan yang kami rancang, yaitu yang pertama mengenai untuk bangunan 2 lantai sebaiknya pipa air bersih memiliki tekanan yang cukup, di mana digunakan pompa dorong atau sistem gravitasi dari tangki air. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangkan bagaimanakah sistem black flow preventer atau check valve agar tidak ada kontaminasi balik dari sistem tersebut. Kemudian yang terakhir ada Anda harus memastikan apakah jalur pipa air buangan memiliki kemiringan cukup atau bisa kurang lebih dari 1 sampai dengan 2% agar aliran tetap lancar dan stabil. Itu saja yang saya paparkan, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Yosua Pascal Samban dengan NIM F131230336. Baik, berikutnya kita masuk pada detail desain sistem plumbing. Pertama itu ada perencanaan jaringan air bersih. Untuk sistem penyediaan air bersihnya, yaitu sumber air bersih berasal dari PDAM, jadi kami mengambil airnya itu dari PDAM. Lalu memompa air ke tangki bawah atau groundwater tank. Kemudian air dari tangki bawah dipompa kembali menggunakan pompa booster menuju tangki air atau tandon. Kemudian itu disalurkan melalui sistem gravitasi ke titik penggunaan seperti kloset dan wastafel. Kemudian sistem menggunakan pompa direct pressure. Di bagian pertama itu ada sistem distribusi air, yang dimana air bersih dapat dilakukan dengan sistem gravitasi atau pemompaan ataupun kombinasi dari keduanya. Berikut ada penjelasan mengenai masing-masing pengaliran air bersih. Yang pertama itu ada cara gravitasi, di mana ini dapat digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai perbedaan yang cukup besar dengan elevasi daerah-daerah yang ada di
sistem plumbing. Kemudian yang kedua ada cara pemompaannya itu digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air. Yang ketiga itu ada cara gabungan atau kombinasi. Nah, yang dimana reservoir itu digunakan untuk mempertahankan tekanan yang diperlukan selama periode pemakaian dan pada kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran ataupun tidak adanya energi. Kemudian yang pertama kami menggunakan PDAM ditambah pompa, yaitu pompa submersible. Yang kedua ada tangki bawah dengan kapasitas 2000 liter. Ketiga itu ada pompa booster, di mana pompa booster ini otomatis. Yang keempat itu ada pipa distribusi air bersih dengan PPR 20 mm. Berikutnya kita masuk pada perhitungan kebutuhan air bersih, di mana berikut ini merupakan perhitungan kebutuhan air bersih. Untuk kebutuhan air bersih itu sama dengan pemakaian air dikali jumlah, yang dimana penghuni itu disimbolkan dengan Q sama dengan 100 dikali jumlah penghuni, yang dimana jumlah penghuni dalam ruko ini berjumlah 10 orang. Jadi 100 kali 10 itu ada 1000 liter per detik. Kemudian dikonversi ke meter kubik per jam, itu sama dengan 1 meter kubik per jam. Kemudian ada faktor koreksi, yang dimana kebutuhan air dikali 1,2. Faktor koreksi simbolkan dengan QD sama dengan 1 dikali 1,2 dengan hasil 1,2 liter per jam. Untuk pemakaian rata-ratanya itu ada QH dibagi T sama dengan 1,2 dibagi 14 jam. Pada perencanaan jaringan air buangan dan fan, perkiraan kapasitas sapi tank dihitung menggunakan rumus V sama dengan Q dikali N dikali T ditambah Vs, di mana V adalah volume total sapi tank, Q adalah debit air limbah per orang per hari, N adalah jumlah pengguna, T adalah waktu retensi atau waktu tinggal limbah dalam sapi tank, dan Vs adalah volume lumpur yang diperkirakan sebagai cadangan. Dengan asumsi debit air limbah, contohnya Q sama dengan 100 liter per orang per hari, N sama dengan 10 orang, T sama dengan 2 hari, Vs sama dengan 50 liter. Maka rumus yang digunakan yang tadi sama dengan 100 dikali 10 dikali 20 ditambah 500 sama dengan 20.500 liter, sekitar 20,5 meter kubik. Rancangan anggaran biaya atau RAB yang telah kelompok kami susun. Yang pertama itu sumber air dari PDAM dan tangki air, yang dimana sambungan sumber air dari PDAM itu volumenya 1, satuannya titik, harga satuan 1.800.000, jumlahnya adalah 1.800.000. Nomor 2 ada pompa submersif 0,5 HP, volumenya 1, satuannya dalam bentuk unit dengan harga 1.500.000 sehingga totalnya juga 1.500.000. 3 pipa casing dan instalasi sumur, volumenya 1 juga, satuannya adalah paket dengan harga satuannya 1 juta dan untuk jumlahnya sama yaitu 1 juta. 4 tangki air bawah sebanyak 2000 liter, yang dimana volumenya adalah 1, satuannya unit dengan harga 1.300.000 dengan jumlah 1
sama 1.300.000. Pompa booster otomatis yang terakhir, pompa booster otomatis 250 watt, yang dimana volume 1 dan satuannya adalah unit dengan harga estimasinya 1.100.000 dan jumlahnya adalah 1.100.000. Total untuk dari sumber air PDAM dan tangki air itu adalah 6.700.000. Lanjut ke instalasi air bersih. Untuk yang pertama kita menggunakan pipa PPR 3/4 ukuran 20 mm tambah fitting, itu volumenya 30, satuannya adalah meter, harga satuannya itu 18.000 dengan total jumlahnya 540.000. 2 fitting PPR, elbow T, reducer dan lain-lain, itu volumenya 16, satuannya adalah pieces, harga satuannya 8.000 dan totalnya adalah 128.000. 3 stop kran air bersih, itu volumenya adalah 4, satuannya adalah pieces, harga satuannya 35.000, jumlahnya adalah 140.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah kran cabang T Kuningan. Itu volumenya ada 2, satuannya pieces, harga satuannya 45.000 dan jumlah totalnya adalah 90.000. Dengan total instalasi air bersih memakan biaya sebanyak 898.000 rupiah. Dapat dilihat pada tabel 5.3 instalasi air kotor dan fan memiliki 5 uraian pekerjaan. Yang pertama, pipa PVC 100 mm untuk buangan 2 kolset. Pipa PVC 50 mm untuk buangan 2 wastafel ditambah dengan fan. Kemudian ada fitting PVC, floor trap dan tutup saringan. Dan yang terakhir ada fan pipa atau sambungan ke atap. Dari uraian pekerjaan tadi memiliki volume dan harga satuan yang berbeda-beda dengan subtotal berjumlah 1.320.000. Untuk perlengkapan saniter dapat dilihat pada tabel 5.4. Perlengkapan saniter memiliki 3 uraian pekerjaan, ada kolset duduk plus flush, 2 wastafel plus kran plus pipa fleksibel, dan yang ketiga selang fleksibel kolset atau wastafel. Itu juga memiliki volume dan harga satuan yang berbeda dengan subtotal berjumlah 3.040.000. Dan untuk pekerjaan instalasi dapat dilihat pada tabel 5.5. Pekerjaan instalasi memiliki 4 uraian pekerjaan. Yang pertama, gaya tukang instalasi pipa 2 hari kerja. Yang kedua, lem PVC, isolasi, sel tip, dan alat bantu. Yang ketiga ada rokok. Yang keempat ada snack harian. Dan memiliki harga satuan yang berbeda dengan subtotal 980.000. Berikutnya kita masuk pada tabel total keseluruhan. Nah, yang pertama itu ada pemberian lokasi dengan volume 1 LS dengan jumlahnya itu ada 250.000. Yang kedua itu ada galian tanah, yang dimana galian tanah digali secara manual, volumenya itu ada 8,0 meter kubik, yang dimana harga satuannya ada 100.000 dengan jumlah 800.000 rupiah. Ketiga ada timbunan kembali tanah dengan volume 4,0 meter kubik, harga satuannya ada 75.000 dengan jumlah 300.000 rupiah. Yang keempat ada lantai beton bertulang dengan volume 0,4 meter kubik, yang dimana harga satuannya itu ada 1.200.000 rupiah dengan jumlah 480.000. Berikutnya ada dinding beton bertulang, volumenya ada 1,2 meter kubik dengan harga satuannya ada 1.300.000 rupiah dengan jumlah 1.560.000 rupiah. Berikutnya ada yang keenam, tutup beton pracetak dengan volume 1 unit dengan harga 1.200.000 rupiah dengan jumlah yang sama yaitu 1.200.000 rupiah. Berikutnya ada pipa PVC dengan ukuran
100 mm. Jadi pipa ini untuk yang masuk dengan yang keluar. Satuannya itu untuk volumenya 4 meter dengan harga satuan Rp65.000 dengan jumlah Rp260.000. Berikutnya ada konektor atau lem dan aksesoris pipa dengan volume 1 ls dengan harga satuan Rp200.000 dengan jumlah yang sama, yaitu Rp200.000. Berikutnya ada biaya tukang dengan mandornya itu volumenya ada 3, yang dimana harga satuannya itu ada Rp250.000 dengan jumlah Rp750.000. Untuk cadangannya itu ada 10% atau dana tak terduga, yang dimana kami estimasikan dengan jumlah Rp580.000. Jadi total keseluruhan ada Rp6.380.000. Berikutnya kita masuk pada tabel total keseluruhan, ya, dimana ada uraiannya. Yang pertama itu ada subtotal. Untuk sumur itu jumlahnya Rp6.700.000. Kedua ada untuk air bersih jumlahnya Rp898.000. Yang ketiga ada air kotor dengan jumlah Rp1.320.000. Berikutnya ada sanitasi atau saniter dengan jumlah Rp3.040.000. Berikutnya ada instalasi dengan jumlah Rp980.000. Untuk sepsi tank itu jumlahnya Rp6.380.000. Jadi total RAB senilai Rp19.318.000. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. You didn't have to cut me off. Said that I could never, that we were nothing. Don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Baik, setelah pemaparan dari teman-teman saya mengenai perencanaan sistem plumbing, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama itu mengenai sistem air bersih, di mana ruko 2 lantai menggunakan sistem penyediaan air bersih dari PDAM yang ditampung pada tangki bawah atau ground tank yang berkapasitas 2000 liter dan dipompa ke tangki atas atau tandon berkapasitas 1200 liter. Sistem distribusi air memakai pipa PPR dengan sistem direct pressure dan pompa booster otomatis untuk menjaga tekanan. Kemudian yang kedua itu mengenai sistem air limbah dan ventilasi. Air buangan dialirkan melalui pipa PVC berdiameter 100 mm itu untuk kloset dan 50 mm itu untuk wastafel, dengan sistem ventilasi menggunakan pipa PVC 50 mm yang diarahkan ke atas untuk mencegah tekan balik dan bau. Air limbah ini dialirkan ke dalam septic tank dengan kapasitas 20,5 meter kubik. Kemudian yang ketiga itu adalah estimasi kebutuhan air dan komponen plumbing, di mana kebutuhan air bersih harian adalah berjumlah 1000 liter dengan tambahan kapasitas tangki untuk cadangan selama 2 hari. Peralatan plumbing meliputi 2 kloset, 2 wastafel, dan pipa-pipa pendukung. Kemudian untuk kesimpulan terakhir yaitu mengenai rencana anggaran biaya atau RAB, di mana total biaya pekerjaan plumbing adalah sebesar Rp19.318.000. Ini mencakup biaya sistem air bersih, air kotor, perlengkapan saniter, instalasi, dan juga pembangunan septic tank. Kemudian adapun saran dari kelompok kami yang kami berikan yaitu yang pertama mengenai tekanan air dan distribusi. Gunakan sistem pompa otomatis untuk menjamin tekanan air merata ke seluruh lantai, serta pipa tahan tekanan seperti PPR atau CPVC, khususnya jika ada sistem air panas. Kemudian yang kedua itu pemisahan saluran limbah. Pisahkanlah saluran air limbah dari kloset dan air bekas, wastafel atau dapur untuk menghindari pencemaran dan memudahkannya
dalam pemeliharaan berlanjut. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai ventilasi saluran limbah. Pastikan sistem ventilasi atau fan pipe terpasang dan mengarah ke atap minimal 30 cm untuk menghindari tekanan negatif dan bau. Kemudian yang terakhir yaitu perawatan dan akses. Sediakan lubang inspeksi atau clean out di beberapa titik jalur pipa agar perawatan rutin dan pembersihan saluran lebih mudah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang kami paparkan itu dapat dipahami dengan baik. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.